Selamat malam, apa kabar sahabat motivator? Jika kita bicara mengenai masa depan anak, tentunya yang terfikir adalah yang terbaik untuk si anak. Namun ada masalah yang kini menjadi fenomena yang menarik, yakni hyper parenting atau dikenal juga dengan intensive parenting. Mengacu pada pola asuh anak di mana orang tua memiliki derajat yang sangat tinggi dalam mengkontrol terhadap anak. Orang tua akan berusaha keras dalam kasus ini untuk mencermati apapun yang dilakukan oleh anak dan segala hal yang diberikan kepada anaknya. Dalam upaya mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin bisa terjadi sekarang atau di masa datang. Ya, sahabat motivator, guna membahas lebih jauh mengenai hyperparenting ini, saksikanlah Motivator malam ini bersama saya, Ayah Edi. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali Motivatek hadir kembali menemani Anda malam ini guna menyajikan perbincangan santai yang penuh inspirasi serta motivasi bagi hidup Anda tentunya. Bersama saya, Ayah Edi. Dan dalam kesempatan ini kita akan mengupas satu pertanyaan yang tentunya menggugah kita, yaitu sikapi dengan bijak hyperparenting. Dan tidak lupa kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dengan menghubungi kami di nomor 021 392 2121 dan melalui Facebook kami motivatok.sindo.tv@yahoo.co.id atau melalui Twitter di @motivatok, atau bisa juga melalui website pribadi saya ayahedi atau ayahkita.com. Nah, pertanyaannya adalah, apakah permasalahan hyperparenting ini menjadi bahaya untuk si anak? Dan bagaimana kita mengukur diri sebagai orang tua untuk pola asuh yang cocok bagi anak kita? Nah, begini, para orang tua yang berbahagia, kita seringkali melihat banyak orang tua yang belakangan ini mengalami agak paranoid atau ketakutan terhadap keadaan atau kondisi yang ada. Ambil contoh saja, misalnya begitu kita mendengar kasus adanya penculikan di televisi, tiba-tiba orang tua menjadi panik, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sangat berlebihan bagi anak. Misalnya larang anak untuk pergi ini, atau kursusnya mungkin dibatalkan dan sebagainya. Nah, hal ini mungkin akan sangat berpengaruh terhadap anak yang pada awalnya tidak mengetahui kenapa kok ini tiba-tiba saja terjadi. Selain itu juga banyak kasus-kasus lain yang berhubungan dengan hyperparenting. Pada umumnya hyperparenting ini terjadi disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah faktor eksternal. Ya. Eksternal itu biasanya adalah munculnya berita-berita yang terekspos secara berlebihan di TV. Nah, kemudian yang kedua biasanya berhubungan dengan orang tua yang punya kepribadian, yakni kepribadian yang perfeksionis. Ya. Perfeksionis artinya apa? Perfeksionis itu ya ingin selalu anaknya itu mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Dan biasanya orang tua perfeksionis ini punya segudang aturan-aturan yang harus dipenuhi anaknya. Dan yang kami sayangkan adalah background dari semua ini tidak didasarkan pada pemahaman terlebih dahulu terhadap kondisi si anak. Atau saya menyebutnya adalah sebelum kita menerapkan sesuatu kepada anak kita, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami tiap-tiap anak kita atau tipe-tipe anak kita. Karena begini pemirsa, sebenarnya tiap anak itu tidak sama loh. Coba deh ingat ya, kalau kita punya anak lebih dari satu, anak pertama insya Allah pasti akan beda dengan anak yang kedua. Begitupun anak yang ketiga. Nah, dalam kasus hyperparenting ini biasanya orang tua yang cenderung perfeksionis itu akan memukul rata dalam pola asuhnya untuk anak-anaknya, sehingga seringkali anak tersebut mengalami stres yang berlebihan. Begitu kira-kira pemirsa tentang gambaran umum mengenai hyperparenting sendiri. Nah, ya sepertinya saya udah mendengar adanya telepon masuk ya. Coba kita dialog interaktif dulu. Halo, selamat malam. Halo, ya. selamat malam Mbak Edi.
Ya, selamat malam. Dengan siapa Budi, Pak? Di mana? Budi di Lombok, Ayah. Dengan Budi di Lombok. Di Lombok, Ayah. Iya, baik. Silahkan Cukup Pak Budi. mengenai tema hyperparenting ya. Kebetulan saya punya anak nih, mau discussnya ya. Oh, boleh. Silakan. Ini mumpung kita punya kesempatan ya, model baru ini ya, modelnya interaktif sekali. Begitu, iya, silakan. Ini baru kali ini saya melihat Ayah Edi sendiri nih. Kayak lebih menarik Ayah kalau sendiri di layar Ayah. Banyak kesempatan jadi buat Bapak nih. Oh iya, ada satu pertanyaan ya. Kebetulan saya punya putra, berusia masuk 2 tahun, dan kebetulan saya agak sedikit punya keinginan di sekitar lingkungan ataupun saudara-saudara saya itu kebetulan putra-putrinya di usia 3 tahun dalam spelling bahasa Inggrisnya lebih jago gitu loh Ayah. Oke. Saya punya keinginan agak sedikit lebih digenjot gitu Ayah untuk agar anak saya itu bisa lebih lebih bisa menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Apakah ini ada caranya ataupun tips berapa tuh Ayah? Oke. Gitu Ayah. Mungkin bisa dibantu untuk memberikan pendidikan semacam itu Ayah. Terima kasih Ayah. Iya, baik. Bagus sekali pertanyaannya Pak. Cuma nanti saya akan jawab ya setelah break berikut ini.ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกมาลุกอย่างนี้เดียวเราลูกผู้ชายน่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้โหฉันเห็นแกไปมั่วสุมบนดนตรีอ่ะนั่นแหละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามาก Pemirsa, masih bersama saya Ayah Edi. Nah, baru saja tadi kita saksikan tayangan yang sangat menarik sekali, sebuah contoh kasus hyperparenting. Kalau kita lihat tadi dari tayangan, kita bisa mendapati bahwa ada seorang ayah yang begitu overprotective terhadap anaknya. Ini disebabkan karena kalau saya lihat ya, mungkin backgroundnya banyak orang tua atau kita yang merasa saat ini sudah sukses. Kemudian kita punya pengalaman masa lalu ya dalam menggapai sukses, dan kita menganggap bahwa pengalaman kita itu harus diterapkan kepada anak dan harus sama persis anak melakukan seperti yang kita lakukan. Sehingga terjadilah proses pertentangan antara si anak dan orang tua. Padahal kalau kita cermati lebih dalam bahwa tidak setiap orang itu sama, bahkan itu anak kita, even kita punya anak kembar sekalipun, anak kita pasti beda. Nah, di situ disajikan gambaran betapa seorang anak punya keinginan tertentu yang mungkin berbeda dari orang tuanya. Orang tuanya mungkin lebih mengharapkan dia untuk menjadi orang yang bekerja di bidang profesional, perkantoran, tapi sementara anaknya adalah seorang seniman begitu. Nah, pertentangan ini telah mengakibatkan sebuah kisah singkat yang menggambarkan betapa pada akhirnya kisahnya menjadi tragis, dan kita tentu saja tidak ingin menjadi seperti itu hubungan kita dengan anak kita. Nah, kembali lagi tadi kita masih punya pertanyaan ya, kalau nggak salah satu pertanyaan dari Pak Budi ya. Pak Budi yang menanyakan tentang anaknya belajar bahasa Inggris ini. Nah, begini Pak Budi, kalau saya melihat bahasa adalah alat komunikasi, alat penghubung, alat yang membantu kita, menjembatani kita untuk kita bisa mengungkapkan kepada orang lain atau bangsa lain apa yang kita inginkan atau apa yang ada di kepala kita. Secara pribadi saya mengatakan bahwa bahasa Inggris dalam konteksnya hubungan internasional tentunya sangat dibutuhkan oleh anak kita.
Tapi kebutuhan ini seberapa pentingnya tergantung nanti kita coba dialog dengan anak. Jadi kunci sebenarnya untuk menghindari adanya hyperparenting itu adalah membuka dialog demi dialog dengan anak kita untuk saling mengetahui, misalnya apa yang perlu diketahui. Pada saat kita ingin anak kita jago bahasa Inggris, fasih bahasa Inggris, atau mengikuti lomba-lomba bahasa Inggris. Nah, pertanyaan yang penting buat kita adalah, apakah nanti dia akan menjadi seorang yang banyak sekali menggunakan bahasa dalam profesinya. Misalnya seorang presenter di stasiun TV asing, atau pembawa acara di event-event tertentu. Nah, kalau memang cita-cita si anak mengarah ke sana, nggak apa-apa. Kita support, kita dukung. Tapi kalau ternyata anak kita mungkin adalah seorang seniman yang berbahasanya hanya sekali-sekali saja, atau seorang saintis yang bekerjanya di laboratorium yang bicaranya pun hanya sekali-sekali saja. Nah, saya pikir bahwa bahasa ini tetap penting, tapi mungkin porsi penekanannya jauh lebih berkurang ketimbang seorang anak yang ingin menjadi presenter. Saya pernah punya pengalaman begini. Ada seorang anak yang tidak mau sekolah, mogok sekolah. Kemudian orang tuanya stres, ya. Apa yang terjadi? Begitu ngobrol sama saya coba buka dialog. Dan orang tuanya mengharapkan dia banyak belajar ilmu eksakta. Sementara cita-citanya sebenarnya anak ini ingin menjadi presenter di Asia Bagus. Nah, coba bayangkan. Nah, setelah terbuka apa yang sebenarnya menjadi bottleneck atau pertentangan hubungan di antara orang tua anak ini, akhirnya terbukalah jalan. Sampai akhirnya anak yang tidak mau sekolah, mogok sekolah ini kembali mau sekolah, cuma fokusnya lebih banyak ke arah bahasa dan entertainment. Sampai orang tuanya terkagum-kagum dari seorang anak yang mogok sekolah, akhirnya dia sampai ambil kursus 3 bahasa ya waktu itu. Di samping bahasa Inggris yang dia sudah cukup fasih, dia ambil lagi bahasa Korea, bahasa Jepang, sama bahasa Mandarin. Jadi ada 4 bahasa yang dia kuasai. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena waktu itu saya membuka dialog pada si anak ini. Saya katakan, nak, kamu sebenarnya ingin jadi apa sih? Nah, setelah terbuka seseorang anak ingin jadi apa, barulah kita tahu seberapa besar kebutuhan dia terhadap berbahasa, termasuk salah satunya bahasa Inggris. Dan si anak sendiri pada akhirnya yang memutuskan bahwa dia tidak hanya perlu bahasa Inggris karena dia ingin jadi presenter di Asia Bagus, dia ambil 3 bahasa lainnya yang berhubungan dengan profesinya tersebut. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu, Pak Budi, kalau kita ingin membangun hubungan baik supaya proses parenting ini tidak beranjak menjadi hyper parenting atau parenting yang berlebihan, yang bersifat paranoid dan overprotective. Begitu kira-kira Pak Budi. Nah, sekarang kita break dulu, nanti kita akan sambung dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Ya, pemirsa, kita masih di Motivator dengan tema sikapi dengan bijak hyperparenting. Nah, seperti tadi kita katakan bahwa hyperparenting ini penyebabnya ada 2, ya, penyebab dari luar, yakni tayangan-tayangan, kemudian penyebab dari dalam adalah sifat kita atau pola kepribadian atau pola asuh orang tua yang cenderung perfeksionis. Tapi menurut pengalaman saya begini, pemirsa, bahwa hampir sebagian besar kita dulu itu diasuh dengan cara pola hyperparenting. Cirinya seperti apa sih hyperparenting itu? Yakni seringnya penggunaan kata awas. Ya. Jadi kalau kita sering menggunakan kata awas, itu sudah mengarah nanti ke hyperparenting. Nah, awas, jangan pulang malam, nanti begini-begini. Awas. Nah, awas ini hanya efektif sebatas daya jangkau pandang orang tua terhadap anak. Artinya apa? Jadi sepanjang jauh kita bisa memandang anak kita atau bisa melihat atau mengawasi anak kita, mungkin sistem awas ini bisa efektif. Tapi kalau kita perhatikan, awas itu akan melahirkan bukan sebuah kesadaran pada anak, tapi lebih kepada ketakutan. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, nih ada telepon masuk kayaknya nih. Kita coba terima dulu ya. Halo. Halo, Dr. Salam. Halo, selamat malam. Iya.
Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Vita. Ibu Vita ya, di Depok ya? Ya, Bu Vita. Silakan Bu Vita. Sehat ya, Ayah? Alhamdulillah sekarang udah sehat. Gini Ayah, sebetulnya maaf kalau saya keluar dari tema hyperparenting ini. Iya, baik, yang silakan. Ada masalahnya itu dengan anak asisten rumah tangga saya, Ayah. Oke. Yang dua-duanya tuh tantrumnya tuh luar biasa. Jadi kalau maminya dia nggak diturutin, dia sering jambakin rambut sampai rontok, terus nyakar-nyakar mukanya itu umur 3 tahun, Ayah. Ini yang nyakar-nyakar muka ini asisten rumah tangga atau anaknya? Anaknya. Iya, anaknya asisten rumah tangga saya. Makanya jadi bingung, kenapa kok begitu gitu. Sedangkan anak saya alhamdulillah kemarin udah sembuh kan dari si mukul-mukulnya dia. Alhamdulillah gitu. Ayah, saya ngikutin semuanya yang ada di buku. Iya. Terus talkshow Ayah di radio dan di Sindo juga. Alhamdulillah sekarang sudah ada masalah sama anak saya. Oh, alhamdulillah luar biasa ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Terus saya jalanin Ayah, tapi alhamdulillah. Ini asisten rumah tangganya ngomong-ngomong ikut nonton nggak malam ini nih Bu Vita? Enggak, karena kan dia pulang gitu. Oh iya benar-benar. Berarti dia yang ini ya, pulang sore ya? Iya, gitu Ayah. Iya. Nanya, sayang jangan. Makanya dia nanya, ada perubahan kok anak dia gini gimana gitu. Iya. Iya baik. Terima kasih ya Ayah. Iya baik, jelas Bu. Terima kasih kembali Bu Vita. Selamat malam. Ya jadi begini Bu Vita, kalau saya perhatikan memang ada tipologi tertentu dari orang-orang, jadi nggak cuma anak ya, tapi orang dewasa juga yang biasanya punya kecenderungan menyakiti diri kalau dia sedang marah emosi. Tipe ini biasanya saya menyebutnya adalah tipe melankolis atau tipe orang yang sensitif. Nah, biasanya orang-orang itu kan punya keinginan untuk menyalurkan energi emosi dan tiap tipe itu beda-beda. Kalau tipe yang saya sebut ceria, biasanya energi emosinya disalurkan melalui bicara, jadi teriak-teriak begitu kalau nggak suka. Terus kalau misalnya ada yang kita sebut tipenya keras, itu kalau marah biasanya ya banting-banting atau lempar-lempar. Tapi ada tipe yang saya menyebutnya sensitif atau melankolis, ya biasanya cenderung untuk menyakiti diri sendiri begitu kira-kira. Nah jadi seandainya ternyata anak dari asisten rumah tangga ibu itu adalah tipenya melankolis, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Anak melankolis itu biasanya tidak bisa dikerasi. Jadi kalau dikerasi dia merasa bersalah, merasa menahan emosi, dan akhirnya karena dia tidak berani menyerang atau melawan, akhirnya dia menjadikan dirinya sebagai korban, pelampiasan dari kekecewaannya. Jadi coba hindari kata-kata yang keras, intonasi yang tinggi. Jadi gunakanlah kalau mau mendidik anak ini pakai bisikan. Jadi dipeluk gitu, dirangkul, kemudian dibisikin, sayang begini. Nah terus berikutnya adalah kalau misalnya dia memukul dirinya, menjambak dirinya, maka nanti setelah peristiwa itu terjadi, kita dekati, kita ajak bicara baik-baik. Nah, kita mulai jelaskan bahwa itu tidak baik, plus nanti ada aturan yang kita coba terapkan. Kalau kamu nanti jambak rambut lagi, nah konsekuensinya apa? Misalnya kita berikan hukuman. Hukumannya jangan yang menyakitkan. Hukumannya kalau bisa yang kira-kira mengurangi kenikmatan atau kesukaannya dia. Kalau dia suka main boneka, kalau dia perempuan misalnya, ya nanti bonekanya akan mama ambil. Kalau dia suka nonton film-film kartun tertentu, tidak boleh nonton. Jadi si anak ini kita lakukan 2 terapi. Yang pertama adalah kita mengubah diri kita sendiri untuk lebih lembut. Nah yang berikutnya adalah kita aturan main. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau Ibu terapkan ini mulai terjadi perubahan. Dan insya Allah biasanya kalau kita konsisten akan terjadi perubahan. Ya baik pemirsa, kalau begitu kita akan break dulu. Nanti kita akan bahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik.
Luar biasa. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Motivator bersama saya. Baru saja kita melihat tayangan video yang luar biasa. Beberapa anak memainkan gitar, usianya masih sangat dini sekali. Perkiraan saya itu sekitar usia 5 atau 6 tahun. Tapi permainan gitarnya sudah luar biasa. Nah, apa yang menjadi pelajaran dari video ini adalah kita membandingkan tokoh-tokoh yang saya kenal dan kita kenal bersama, yakni yang pertama adalah Michael Jackson. Ya. Jadi kita mengajarkan anak sejak dini tidak ada salahnya sepanjang anak itu memang mencintai musik. Seperti contohnya Indonesia punya yang namanya Kevin Suherman, jadi Canisius Kevin Suherman, beliau tinggal di Bandung, anaknya Pak Priyatna Suherman. Itu sejak kecil memang sudah inginnya hanya main musik saja dan pilihannya waktu itu adalah piano. Nah, orang tuanya memfasilitasi, kemudian mendorong sehingga pada usia 12 tahun Kevin akhirnya memecahkan rekor muri dengan memainkan lagu klasik 30 lagu tanpa partitur. Dan waktu Kevin saya hubungi untuk saya tampilkan di televisi, kita wawancara seperti apa, ternyata Kevin sudah sekarang di Australia diambil oleh pemerintah Australia untuk mendapatkan beasiswa di Philharmonic School. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah apakah anak tersebut memang mencintai dunia itu. Nah, kalau mencintai maka kita bisa mensupportnya, tapi jangan seperti kasusnya Michael Jackson yang dipaksakan oleh orang tuanya dengan menggunakan pukulan, sabuk, dan sebagainya, hingga akhirnya Michael Jackson kehilangan masa kecilnya, masa kanak-kanaknya, dan sampai akhir hayatnya Michael Jackson mengalami kasus-kasus mental yang luar biasa. Nah, kita baru dengar tadi ada telepon masuk, coba kita sapa dulu. Halo pemirsa. Halo Ayah Edi, selamat malam. Selamat malam Ibu, dengan siapa ini? Dengan Ria, Ayah. Ibu Ria ya, di mana Bu Ria? Aku di Jakarta, Ayah. Di Jakarta, silakan Bu Ria. Gini Ayah, aku punya anak umur 4 tahun, namanya Raka. Jadi, Raka ya? Iya betul, dia tuh awal masuk PAUD itu amat sangat exciting banget gitu. Iya. Terus sekarang ini dia agak-agak tidak mau lagi ke PAUD. Tapi memang dia di rumah itu ya. Umurnya Raka berapa Bu kalau boleh? Kenapa? Usianya berapa Raka? 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 2 bulan ya. Ya. Terus dia tuh di rumah itu ya kayak saya sedikit lah terapin kayak homeschooling gitu ya, maksudnya belajar dari kegiatan dia sehari-hari, dia belajar hitung mundur seperti itu. Nah dia itu senang sekali, misalnya gini Ayah, dia kan pertama tuh awalnya dia takut hujan. Takut hujan? Takut hujan awalnya. Sejak usia berapa itu? 4 tahun itu kemarin 4 tahun, itu, jadi dia udah 2 bulan nggak mau sekolah dari awal Januari. Iya. Nah, terus udah gitu dia bilang katanya saya takut sama hujan. Tapi pas giliran udah dia mereda nih hujannya, ketakutan hujan, saya ajak dia main hujan seperti itu. Tapi dia tetap masih nggak mau sekolah. Nah ini kan di rumah ini kan saya terapin misalnya belajar itu dia milih ya. Jadi waktunya saya bilang kakak nanti kalau belajar kakak minta sama bunda. Jadi dia belajar ikro dia minta gitu kan. Terus untuk belajarnya. Nah ini tuh dia sekarang lagi cenderung misalnya menggambar. Dia satu misalnya gambar pohon. Kan saya cerita di pohon itu kalau hujan itu seneng Kak karena dia makannya tuh dari akar gini. Saya ceritain sampai ke fotosintesis. Nah dia tuh selalu menggambar tuh pohon. Jadi dia ceritakan kembali ke saya, bunda ini tuh pohon tuh seneng ya karena ini gini gitu. Nah kalau misalnya anak yang seperti ini misalnya Ayah ya, kan saya tuh takut gitu kalau misalnya nanti keterusan dia nggak mau sekolah atau gimana. Itu gimana cara dia untuk memotivasi dia ke sekolah gitu Ayah. Baik Ibu. Sedangkan dia tuh anaknya alhamdulillah sih bisa dibilang cerdas ya, teliti gitu karena saya menyediakan kertas untuk dia bisa coret-coret, setelah itu hasilnya ditempel di dinding rumah. Baik, nah seperti itu Ayah, saya mohon masukannya untuk memotivasi anak gitu. Iya, baik. Nanti kita analisis bersama ya Bu ya. Boleh Ayah Edi. Terima kasih banyak Ayah Edi. Iya, nanti saya jawab tuntas setelah kita istirahat break berikut ini. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di sini Motivator. Ya, saya tadi terakhir mendapat pertanyaan dari Bu Ria ya.
tentang putranya Raka, usia 4 tahun 2 bulan. Nah, ini menarik sekali ini. Jadi saya ingat begini, saya mendirikan sekolah itu sebabnya karena seringkali banyak anak-anak yang tidak cocok sama sekolahnya dan akhirnya mereka memilih untuk nggak mau pergi ke sekolah. Satu itu. Terus yang kedua, saya juga banyak menangani anak-anak yang seringkali mengalami gejala psikosomatis, Bu. Jadi pada saat dia mau berangkat sekolah ada yang sampai perutnya sakit, kemudian yang sangat parah itu bahkan sampai keluar bintik-bintik merah gitu di tubuhnya. Nah, ini menurut saya harus ada jalan keluar. Nah, akhirnya saya mendirikan sekolah, dan setelah saya mendirikan sekolah, saya melakukan yang namanya program telusur atau proses telusur. Jadi mencoba mencari tahu sebab penyebab masalahnya, kenapa sih banyak anak yang memilih untuk akhirnya mogok sekolah, dan kalaupun dipaksakan sekolah, banyak sekali keluhannya gitu, seperti tadi yang pusing, sakit perut, kemudian sampai keluar alergi dan sebagainya. Nah, ternyata selama 7 tahun saya melakukan proses telusur itu, justru problematiknya lebih banyak di sekolah ya, di sekolah. Saya tidak menyalahkan semua sekolah gitu, tapi ada sekolah-sekolah yang memang kurang memahami anak, atau saya menyebutnya itu kurang ramah anak dan kurang ramah otak anak. Yang pertama, siapa yang kurang ramah? Ya, pengajarnya. Jadi pengajarnya itu menjadi pengajar karena terpaksa, jadi bukan karena panggilan jiwa, karena dia mencintai anak. Jadi waktu bersentuhan dengan anak merasa tidak nyaman. Apakah terlalu galak, ataukah kurang mengerti, atau macam-macam yang saya temukan. Terus yang berikutnya adalah cara mengajar. Cara mengajar itu ya kelihatannya sederhana ya, kita menyebut mengajar, tapi untuk anak-anak tidak sederhana, karena anak-anak adalah keaslian mereka. Ada anak yang bisa belajar dengan duduk diam, ada yang sambil bergerak, ada yang inginnya sambil cerita, ngobrol, ada yang perlu pakai gambar, ada yang pakai menulis, ada yang pakai alat peraga. Jadi anak-anak itu tidak bisa dipaksakan seperti orang dewasa kuliah begitu, semua duduk kemudian mencatat. Jadi mengajar, saya lihat bukan proses yang sederhana, proses yang harus dikembangkan sesuai dengan tipe-tipe anak supaya bisa memenuhi fitrah mereka, begitu kira-kira. Nah, Ibu, jadi pada akhirnya saya menemukan bahwa kasus yang sering terjadi dialami oleh anak itu disebabkan oleh faktor sekolahnya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah sebagai orang tua, kita coba membangun dialog sama anak. Dialog itu hanya bisa terbangun pertama ya, kalau kita tidak marah dengan kasus dia tidak mau sekolah. Jadi kuncinya tidak marah dulu. Santai saja, rileks saja, bahkan kalau bisa opening atau kata pembukanya, nggak apa-apa sayang, kamu nggak usah sekolah, mama nggak apa-apa, asalkan kamu jangan berhenti belajar. Jadi saya selalu kalau ada anak nggak mau sekolah, saya bilang ya udah nggak apa-apa kalau emang kamu nggak mau sekolah, sekolah itu nggak penting kok, yang penting itu belajar, dan belajar itu bisa di mana saja. Nah, kemudian yang kedua adalah Ibu coba buka cerita ya Bu Dia ya. Coba buka cerita masa kecil Ibu waktu sekolah seperti apa. Pancing misalnya, mama dulu punya guru galak banget. Mama sampai sebel tuh sama sekolah, sampai males datang ke sekolah. Nah, nanti dia akan lihat tuh ekspresi orang tuanya. Oh, ternyata mama punya kasus yang sama. Kalau ternyata kasusnya sama, pasti dia akan cerita. Karena anak-anak itu takut cerita, takut mamanya marah. Nah, tapi kalau mamanya sudah membuka diri bahwa dulu pernah mengalami kasus yang sama, biasanya si anak mulai merasa, oh ini senasib, baru dia mulai cerita. Nah, itu adalah teknik-teknik melakukan proses telusur di rumah. Nah, nanti kalau sudah tahu penyebabnya, baru kita bisa merencanakan penanggulangannya seperti apa. Karena tidak hanya faktornya sebabnya dari sekolah dan guru, ada juga yang sebabnya itu faktor dari bullying teman-temannya. Jadi ada temennya yang kasar begitu, kemudian membuli, mengancam dan sebagainya, dan si anak ini takut cerita ke guru, takut cerita ke mamanya. Hanya yang muncul adalah dia bilang nggak mau sekolah. Nah, kalau saya perhatikan dari cerita ibu tadi, begitu dicoba dibangkitkan di rumah belajar, anak ibu belajarnya suka, dia seneng. Nah, mungkin yang kita perlu cermati di sini adalah tekniknya mungkin yang di sekolah tidak dilakukan seperti ibu di rumah. Misalnya menggunakan dongeng, menggunakan gambaran, menggunakan kalau perlu ada video-video tentang film-film tumbuh-tumbuhan. Ternyata anak ibu suka.
berarti dia sama sekali tidak ada masalah dengan pembelajaran. Nah, jadi yang perlu kita cermati seperti itu, sampai kita tahu permasalahannya, nah kita putuskan untuk bicara pada sekolahnya, kita sampaikan apakah sekolahnya bisa mengikuti kemauan anak, atau kalau saya menyebutnya adalah sekolah yang memahami anak, bukan anak yang memahami sekolahannya. Nah, kalau sekolahnya memang ramah anak, biasanya itu akan ditanggapi serius dan dilakukan proses pendekatan perubahan supaya si anak ini mulai nanti mau bersekolah. Nah, yang berikutnya adalah kalau sekolahnya ternyata cuek gitu, nggak peduli atau nggak mau berubah. Kalau saya sih menyarankan, kalau memang sekolahnya seperti ini, lebih baik segera kita pindahkan ke PAUD lain. Nah, atau mungkin sudah belajar saja di rumah sama mama. Karena toh inti PAUD sebenarnya kalau kita lihat di dunia internasional itu adalah playgroup, tempat bermain anak, bersosialisasi anak kita. Jadi kuncinya, intinya itu masih bermain sebelum dia masuk wilayah SD. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan SD sekarang pun yang kita masuk di dunia internasional, itu konsepsinya masih sampai kelas 3 masih bermain juga loh Bu. Begitu kira-kira. Nah, nanti kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan, atau kalau ada pertanyaan silakan dikirim melalui Twitter atau Facebook, atau bisa langsung telepon dan kita akan bahas tuntas di sini. Nah, sekarang kita break dulu. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia di Motivatalk. Dan kita saat ini ternyata sudah berada di penghujung acara. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita sampai bicara pada masalah yang berhubungan dengan kasus-kasus sekolah anak. Nah, jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman saya yang pada akhirnya setelah mendirikan sekolah ini mengetahui di mana letak permasalahan kasus-kasus seperti tadi ya. Dan yang paling menarik lagi dengan saya mendirikan sekolah dan sekolahnya bekerja sama dengan orang tua, saya bisa mempelajari kasus-kasus hover parenting yang terjadi di orang tua, yang memang pada dasarnya kebanyakan orang tua itu seperti saya sering katakan memang tidak pernah sekolah jadi orang tua. Jadi wajar saja kalau ada yang misalnya mendidik anaknya secara berlebihan atau penuh ketakutan, atau mungkin, nah ini kita coba terima dulu, atau apa pertanyaannya kira-kira? Ya, silakan. Ya, halo. Halo, iya, halo. Halo Ibu, ya. Dengan siapa nih? Saya dari Pekanbaru, ya. Saya dari Pekanbaru ya. Ibu Harum. Mami. Oh, Ibu Mami. Ya, Ibu Mami ya. Ibu Mami. Iya, saya dari Pekanbaru ya. Dari Pekanbaru ya, Bu? Iya. Ya, silakan Bu Mami. Yang saya tanyakan, saya punya anak. Iya. Umur 8 tahun, kelas 3 SD. 8 tahun ya, kelas 3, oke. Iya. Ya, masalahnya apa, Bu Yang Mami? kesulitan saya ini adalah saya mencari minat bakatnya dia ya. Karena mengetahui minat bakatnya. Minat bakatnya dia itu apa? Sebenarnya saya tidak sedikit mengerti karena dia suka kali dia misalnya tahu lagu ini, dia langsung pakai not di organ itu dia langsung tahu gitu. Feelingnya ke lagu itu dia seletkan ya. Oh, lebih ke musik gitu ya maksud Ibu ya? Iya, lebih ke musik. Tapi setelah saya leskan, dia kurang tekun gitu. Oke, baik. Jadi langsung marah, kalau saya marah-marah lagi. Terus saya gali lagi apa dia maunya. Menari. Oke, menari setiap salah juga dia marah-marah lagi. Oh, gitu. Jadi, ya. Jadi terus setelah saya kasih motivasi misalnya seperti tokoh ini gitu. Nah, sebenarnya kalau hanya masalah di sekolah atau tentang pelajaran sekolah atau nilainya, saya tidak terlalu bermasalah. Yang penting aura ini adalah nanti dia itu tahu gitu misalnya mau kemana atau apa gitu, nanti yang fasilitasi. Saya selalu bilang gitu. Iya, bagus. Kapan dia itu mau jadi apa ya, mau jadi apa gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara memotivasi dia sehingga mempunyai cita-cita yang besar yang sesuai dengan keinginannya dia, minat bakatnya itu bisa
saya ketahui gitu ya. Kayaknya agak sulit dia dilihat Bu atau motif apa minat bakatnya dia karena terlalu banyak sekarang karate ya. Iya, baik. Karate, tapi pun gitu, tidak sampai tuntas ya gitu. Baik. Ya, baik, jelas Bu, kami pahami betul. Nanti kita akan bahas ya. Oke, iya, terima kasih ya. Terima kasih kembali Bu. Ya. Ya, jadi begini ya Bu, Ibu sebenarnya orang tua yang sudah sangat bagus sekali, orang tua di zaman ini yang lebih terbuka kepada anak dan mau memahami anak. Nah, hanya konteksnya di sini adalah Ibu bingung bagaimana sih caranya. Jadi begini Bu, saya juga kebetulan membimbing anak saya sendiri juga anak-anak klien saya. Jadi caranya sederhana Bu, yang pertama adalah kita melakukan proses trial terhadap semua bidang yang kira-kira dia ingin coba atau dia minati. Nah, nanti dari bidang-bidang itu kita coba lihat kira-kira bidang mana yang paling dia minati. Nah, dia katakan misalnya saya mau musik, dia sangat minat di musik. Nah, itu baru ucapan. Apa betul nanti minatnya ini didukung oleh bakat. Jadi unsur kedua yang harus kita uji adalah bakat. Jadi kalau dia suka musik, diajari musik, cepat bisa, itu namanya bakat, dan itu adalah tanda-tanda bahwa memang bidangnya ke arah sana. Terus yang terakhir adalah konsistensi Bu. Jadi kalau memang seorang anak menyukai itu dan itu sumbernya dari dalam dirinya, bukan dari pengaruh teman-temannya, biasanya dia nggak pernah bosan. Nah, kalau orang tua mengatakan bahwa saya coba anak saya misalnya ikuti mau karate, nah terus saya ikuti karate ternyata bosan. Kemudian saya coba lagi ikuti berenang bosen, saya coba ini bosen, saya akhirnya emosi. Nah, saya katakan di sini, jangan emosi, justru kita bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena pada saat anak-anak inilah masa uji coba untuk memilih bidang-bidang yang cocok buat dia sampai akhirnya dia memutuskan ini yang paling pas buat saya. Jangan sampai nanti keputusan itu baru dicoba setelah usianya seusia saya. Itu bisa kalang kabut satu keluarga nanti. Repot urusannya begitu. Jadi kalau mau dicoba, sekaranglah saatnya. Seperti anak saya misalnya, dia ingin belajar piano. Dia minta begini. Nah, kemudian setelah 1 bulan, 2 bulan, bosan dan minta berhenti. Saya katakan, oke, berhenti. Terima kasih Tuhan. Saya akhirnya tahu bahwa dia bakatnya nggak di piano. Kan lebih enak gitu, lebih tenang. Tinggal kita cari lagi yang lain. Terus kita ikuti sampai nanti biasanya begini Bu. Pada saat dia usia mencapai 13 tahun. Kalau kita terus fokus mencari apa yang dia minati, kemudian apa yang bakatnya tertinggi di sana, maka insya Allah 13 tahun, 14 tahun itu udah mulai ketemu. Udah mulai mengerucut dan mengkristal. Nah, disitulah kita fokuskan semua dukungan kita kepada anak kita. Rata-rata anak-anak yang konsultasi kepada saya itu ketemu dan mulai fokus di usia 14 tahun. Ada kemarin yang ingin jadi pembalap dunia dan itu luar biasa sekali Bu. Setelah usia 14 tahun sampai disekolahkan oleh orang tuanya sekolah balap, dalam waktu singkat dia masuk ke ranking 5 dari 12 sebelumnya. Kemudian ada lagi yang ingin sekolah desain dan hobinya memang desain dan selalu desain. Sampai akhirnya dia katakan bahwa dia ingin sekelas Versace dan orang tuanya sekarang memfasilitasi untuk mencari sekolah sekelas Versace di Hong Kong. Rata-rata memang kita perlu sabar menunggu waktu sampai ketemu itu sampai usia 13 tahun gitu. Insya Allah rata-rata ketemu. Dan kalau sudah ketemu kita enak. Kita tinggal dukung anak kita mencari tempat yang terbaik, sekolah yang terbaik. Begitu kira-kira Bu. Nah pemirsa, karena kita sudah berada di penghujung acara, jadi kalau boleh saya menyimpulkan bahwa kasus-kasus hyperparenting yang baru saja kita ulas dan kita bahas, ini penyebab utamanya adalah faktor ketidaktahuan orang tua karena ya seperti saya katakan kita tidak pernah sekolah, sehingga pada akhirnya kita mendidik anak berdasarkan versi keluarga kita masing-masing, di mana dulu kita dibesarkan oleh orang tua kita. Nah, yang kedua adalah faktor-faktor yang muncul dari eksternal seperti tayangan-tayangan yang menakutkan sehingga akhirnya membuat orang tua ketakutan dan mengambil sikap overprotective terhadap anaknya. Dan yang terakhir adalah
kalau kita punya kepribadian perfeksionis. Nah, kalau kita sudah menyadari ketiga hal itu, mudah-mudahan dengan sering-sering belajar dan menyaksikan acara kita di Motivatalk, kita akan menjadi orang tua dengan parenting yang tepat kepada anak kita. Nah, baik. Ya, para orang tua yang berbahagia dan pencinta Motivatalk, baiklah tuntas sudah Motivatalk kali ini. Terima kasih atas partisipasi Anda lewat telepon, lewat Facebook maupun Twitter. Dan kami mohon maaf jika tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk. Namun bagi Anda yang ingin berbagi cerita dan melontarkan pertanyaan, silakan kirim ke akun Facebook kami di motivatalk@yahoo.co.id dan juga Twitter kami di @motivatalk. Bisa juga ke website kami di www.ayahkita.com. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Saya, Ayah Edi, dan segenap kru yang bertugas malam ini mengucapkan selamat malam dan salam Motivatalk.